Apa kabar Bapak Ibu di Kebaktian 2? Luar biasa ya. Mau dengar tepuk tangannya buat Tuhan kita luar biasa. Kita bersyukur kalau kita ada sampai saat ini semua karena kasih dan cintanya Tuhan bagi kita semua. Amin. Di bulan ini Pastor Stephen sampaikan bahwa kita akan membahas banyak di bulan Februari tentang kasih, tentang cinta. Dan hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Love and Respect. Katakan sama-sama sebelah kanan kirinya, love and respect. Ya, artinya mengasihi dan menghormati. Siapa yang di sini rindu dikasihi dan dihormati? Amin ya, luar biasa Kebaktian 2 antusias. Nah kami akhir-akhir ini banyak dihadapkan dengan konseling, bahkan dipercayakan di family cell, keluarga muda atau orang-orang keluarga yang muda, di mana di situ lagi banyak struggle ya, karena keluarga yang masih muda, pernikahan yang masih muda ini biasanya banyak struggle ya, tentang keuangan, tentang kasih, dan salah satunya tentang dikasih dan dihormati. Mereka merasakan bahwa pasangannya udah nggak lagi mengasihi dia, suaminya udah nggak lagi mengasihi dia, nggak mengasihi istri, bahkan suami udah nggak lagi dihormati, anak-anak udah nggak lagi nghormatin orang tua, ngelawan. Bahkan orang tua udah gak bisa mengasihi anak-anak mereka. Dunia kita lagi dihadapkan krisis tentang bagaimana kita bisa mengasihi, bagaimana kita bisa menghormati orang lain. Nah makanya siang hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana bahwa Tuhan tuh mau kita itu bisa mengasihi orang lain, bahkan menghormati mereka. Lebih khusus juga pasangan, orang tua kita, anak-anak kita. Efesus 5 ayat 33 katakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu, katakan sama-sama suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami, katakan yang istri menghormati suami. Mana nih istri-istri? Saya ulang, dan istri hendaklah menghormati suaminya, katakan sama-sama. Ya amin, ya kurang kuat ya kayaknya. Istri banyak pergumulan, oke, nggak apa-apa. Bahkan dalam Efesus 6 ayat 1 sampai katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Mana anak-anak? Kebaktian 2 banyak anak-anak muda dan juga kita juga anak-anak dari orang tua kita. Karena haruslah demikian, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Perintah penting yang harus dilakukan, yaitu hormati ayah dan ibumu seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Anak-anak muda yang pengen berbahagia, panjang umur, kehidupan kita diberkati. Firman Tuhan katakan, hormati orang tuamu, ayah dan ibumu. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Banyak orang tua yang lagi bangkitkan amarah anak-anak. Dalam arti apa? Dia suka pancing-pancing emosi anak-anak. Ada juga. Karena firman Tuhan katakan berarti terjadi juga di dunia sekarang. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Orang tua harus mendidik anak mereka untuk takut akan Tuhan. Saya akan mulai bagaimana kebutuhan kita manusia, kebutuhan pria dan wanita. Saya bawa kesaksian hari ini tentang keluarga ya, karena Pastor Stephen selalu ajarkan bahwa keluarga itu adalah organisasi pertama yang Tuhan bentuk untuk kita bisa concern dengan keluarga. Yang pertama adalah kebutuhan seorang wanita. Ya, kebutuhan seorang wanita itu adalah dikasihi dan dicintai. Benar nggak Bapak, ibu-ibu? Wanita-wanita. Benar ya? Kebutuhannya wanita ini adalah dikasihi atau dicintai. Nah kalau pria itu menaruh sebuah keintiman biologis itu di bagian kedua posisinya. Setelah kebutuhan kasih atau dicintai. Nah sedangkan wanita menaruh dalam urutan yang ke-12 sampai ke-13. Wow, luar biasa. Karena wanita lebih suka keintiman yang sifatnya psikologis daripada keintiman biologis. Ya, kebutuhan psikologisnya jauh lebih penting dari kebutuhan biologisnya. Kita lihat daftarnya. Yang pertama, wanita itu ingin dicintai, suka dikasihi. Saya mau diperhatiin.
Ya, jadi jangan heran kalau suami istri-istri lagi suka cari-cari perhatian, ya. Dengan banyak cara, ternyata dia hanya butuh diperhatikan. Saya mau disediakan waktu khusus, enggak waktu setengah-setengah, waktu yang khusus, waktu yang enggak campur dengan kegiatan lain, enggak ada aktivitas lain, tapi dia mau waktu yang khusus. Saya mau didengarkan. Seberapa banyak yang suami-suami lebih banyak ngomongnya daripada mendengarkan suara istrinya? Mengaku bapak-bapak, saya juga mengaku. Bapak-bapak ngaku ya. Karena kita lebih banyak ngomong biasanya. Nasihatin istri, jangan begini, jangan begini. Tapi coba dengar deh, mulai mendengarkan istri kita. Saya mau dia menerima keluarga saya. Saya mau dia tidak membohongi saya. Ingat bapak-bapak, istri paling tahu kalau kita bohong. Istri paling tahu kalau kita lagi bohongin dia. Saya mau terbuka dalam keuangan. Banyak yang para pria gak mau terbuka. Penghasilannya ditutup-tutupin. Dapatnya 2 juta, bilangnya cuma 1 juta. Ngaku. Berat ya. Baru di poin yang ke-7. Saya mau kalau diajak bicara jangan menuntut, menyalahkan. Saya suka dipuji. Saya mau dia prioritaskan saya. Bukan prioritaskan orang lain atau pekerjaan. Saya mau dimesra bukan hanya di kamar, tetapi juga di publik. Minta maaf yang anak muda, sabar dulu, sabar sedikit. Ya, kalau pengen dimesra di kamar kalau sudah jadi pasangan. Ya, tetapi ini yang saya bicara adalah bagi pasangan-pasangan. Mereka wanita nggak cuma suka dimesra di kamar, tetapi juga di publik. Seberapa banyak kita lebih banyak kalau di luar justru jaim. Jangan dilihat orang, malu. So tua orang pernikahan misalnya. Bahkan gak harus yang umur pernikahannya masih muda pun kadang malu. Orang masih malu, ini sudah jauh gitu. Di umum ini di mall gitu. Tapi kalau dengan teman kantornya, bisa bercandaan ya, kesannya mesra banget. Enak dilihatnya, tapi kalau sama istri, suami sendiri kadang, udah sayang nanti aja gitu. Bahkan kadang suami berjalan duluan, istri di belakang. Saya juga kadang begitu. Banyak yang nasehatin, gak boleh gitu, harus ajak sama-sama. Siap, saya belajar gitu. Karena gitu, kecenderungan istri, wanita lebih suka di mesra di publik. Saya mau dia bercinta dengan respon, saya mau dia berubah. Saya mau dia belikan hadiah sebagai ungkapan cinta. Saya mau dia bercinta dengan saya lebih sering. Saya paling tidak suka diceritakan kekurangan saya pada orang lain. Seberapa banyak justru bapak-bapak mengumbar istrinya di depan publik dengan teman-teman nongkrongannya di kopi, teman tongkrongannya dimanapun di komunitas di luar sana, yang kita nggak mau ngobrol sama istri kita kalau ada masalah, kita ceritakan keburukannya. Bahkan ini pun terjadi di dalam wanita. Wanita lebih banyak ngerumpi keburukan pria, keburukan suaminya. Ini yang paling tidak suka, nggak mau ceritakan kekurangannya pada orang lain. Beda kalau kita sharing sama hamba Tuhan, ya sama mentor kita, gembala sel, ngobrol, cari solusi. Ngobrol kalau untuk cari solusi nggak masalah. Tapi kalau ngobrol ceritain hanya kesalahan suami kita, pasangan kita, itu yang salah. Jadinya curhat. Luar biasa. Tepuk tangan dong Bapak Ibu semuanya, saya ikut tegang juga nih lihat reaksi Bapak Ibu. Seperti kayaknya mengintimidasi ya. Saya juga masih belajar. Saya pernikahan baru mau jalan 6 tahun dan masih umur jagung, saya masih belajar. Tapi Tuhan mau kita belajar sama-sama. Kebutuhan pria sekarang. Hidup bapak-bapak. Oh, haleluya. Tadi ibu-ibu udah luar biasa. Yang pertama, pria itu suka kalau istrinya, wanita itu tunduk sama dia. Amin. Oh luar biasa. Paling antusias yang di depan. Jadi dia suka, dia rasa dihormati, rasa orang itu respect sama dia kalau istri itu tunduk. Ya ada yang kalau kita lagi nongkrong, istrinya tuh sayang pulang. Wah, gimana bisa tunduk? Gimana suami itu bisa rasa dia dihargai di depan publik kalau istrinya sendiri gitu. Sayang nih anak-anak belum ini, temenin dulu main gitu. Wow, pernah nggak ngalami gitu di sekeliling kita? Pernah ya lihat ya, yang istri itu cuman bisa ngomel-ngomel mulu sama suaminya. Enggak yang di sini.
Puji Tuhan, semuanya istri-istri tunduk dan patuh sama suami. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Mohon maaf kalau tekanannya agak kuat dia, karena saya pria, bukan ya. Karena ini penting. Saya ambil contoh begini. Enggak ada kepala itu tunduk sama tubuh. Sama badannya enggak ada. Karena kalau itu terjadi berarti dia jadi monster. Saya contohkan begini, kepala ini tubuh nggak mau tunduk sama kepala, berarti tubuhnya dia mau jalan duluan, kepalanya diem aja. Jadi begini, gitu ya. Itu karena contohnya apa? Bahwa kepala tubuhnya mau mencoba menundukkan kepala, nggak bisa. Yang ada adalah kepala sebagai pemimpin, dia yang menundukkan tubuh. Makanya kenapa Tuhan bicara penting sekali bahwa untuk istri taat dan patuh sama suami. Amin. Kalau mau suami-suami atau istri pengen suamimu dihargai, dihormati, pengen tahu apa yang suami kita suka, hormati dia. Tunduklah sama dia. Yang kedua, bukan hanya tunduk, tapi dia suka dilayani. Pria-pria suka dilayani, bapak-bapak suka dilayani. Ya, bukan hanya soal seks. Mungkin itu kebutuhan yang kedua tadi yang penting. Tapi ternyata bukan hanya itu. Lebih menyiapkan makanan, ya, baju yang rapi, lihat rumahnya bersih, lihat pas pulang tuh istri wangi, nggak bau daster yang bau nano-nano habis masak gitu ya. Belum mandi pas pulang capek, suami datang tuh mau pelukan, istri apa gitu. Sana langsung ke belakang, urus cucian. Wah, luar biasa. Kayaknya ada pengalaman nih kalau ketawa begini. Istrinya bau, dasternya bau, aduh sudah lama gak ganti-ganti gitu misalnya. Padahal ada banyak baju, tapi yang dipakai itu terus. Bau pipis anaknya misalnya. Gimana suami bisa rasa dilayani? Kalau istri sendiri gak bisa jaga tubuhnya, gak bisa jaga dirinya untuk melayani suami. Berikan waktu untuk suami, berikan waktu spesial untuk suami. Berikan dia space. Ya, berikan dia masa untuk dia bisa keluarkan potensinya. Keluarkan dia punya bakatnya. Banyak suami-suami yang seperti terpendam bakatnya. Seperti gak keluar karena istri lebih dominan. Istri wah luar biasa. Ini karena apa? Karena mungkin istri yang jauh lebih menguasai perannya di dalam keluarga. Sehingga kebalik posisinya. Kayak tadi jadi monster. Makanya gak heran keluarganya banyak struggle. Karena fungsinya sudah berubah. Yang harusnya suami yang jadi pemimpin, ini wanita yang lebih dominan, lebih memimpin. Buat suamimu nyaman di rumah, suami kita nyaman, pria nyaman di rumah. Ketika pulang dia rasakan home, rasakan kenyamanan di rumah. Bukan seperti neraka. Itu benar dirasakan. Saya kesaksian bagaimana keluarga kami di Jawa, yang saya punya kakak itu suaminya kehidupannya dia cuma bisa ngeluh aja gitu kalau telepon gitu. Karena merasa bahwa istrinya sudah nggak berperan. Ya, sebagai kakak, ini kakak saya yang wanita, kalau curhat dia lebih banyak diomelin, disuruh langsung kerja, ini kita banyak utang nih gitu. Langsung kerja gitu. Hasil pekerjaan apa yang bisa menghasilkan duit, ayolah kerja gitu. Jadi pas pulang yang harusnya dia bisa dapat sesuatu dari istrinya, bisa dilayani baik. Mungkin pas pulang dimasakin air panas dulu, dia cerita. Ada kesalahan dari kakak saya bilang, kamu sih layani. Sekalipun gak layak dilayani, kamu harus layani. Mungkin banyak kesalahan yang kamu dapat, tapi layani dia. Itu karena kebutuhan seorang pria maunya dilayani. Yang ketiga, kebutuhan pria apa? Dia didukung. Dia merasa dihargai pasangannya, dihargai istrinya. Kalau dia itu disupport dalam mengambil keputusan. Seberapa banyak yang di sini lebih banyak didikte oleh istri kalau suami mau ambil keputusan. Karena mesti lakukan A, karena lakukan B.
Banyak istri yang mendikte-dikte suami. Itu gak suka pria, suami gak suka. Dia lebih suka didukung, sekalipun nanti hasilnya salah, tapi itu potensi dari suami itu bisa keluar. Karena apa? Dia rasa disupport, didukung. Tidak memperlakukan suami, tidak mempermalukan suami di depan umum. Kayak tadi lagi ngumpul gitu, istrinya udah ngomel-ngomel, udah kata-kata kasar. Itu gimana kita bisa rasakan dihormati seorang pria? Justru akan dijatuhkan martabatnya, harkat dan martabatnya. Cie, gitu ya. Banyak terjadi begitu. Banyak orang mungkin merasa bahwa saya juga pengennya menghormati suami. Saya juga suami pengennya mengasihi istri. Tapi selama ini yang aku lakukan itu selalu salah di depan dia. Selalu kayaknya gak ada yang benar deh. Saya padahal sudah mencoba gitu. Nah berarti ada yang salah. Setiap manusia, pria wanita itu punya namanya bahasa kasih. Mungkin kita mau praktek kasih, kita mau menghormati suami kita, tapi kita kadang salah dalam mempraktekkan, mengekspresi kasih itu karena kita nggak tahu bahasa kasihnya mereka seperti apa. Padahal dia pengen gitu ya. Nah saya ajarkan, kita belajar sama-sama bagaimana 5 dari bahasa kasih seorang. Yang pertama, words of affirmation. Memberikan sebuah kata-kata positif atau dukungan. Mungkin pasangan kita nggak butuh yang lain, dia butuh disupport aja. Berkata-kata positif, lemah lembut ya kalau istri. Ya kalau pas pulang kantor, gimana sayang? Di kantor tadi gimana? Jangan sampai dia pas pulang kembali ke kantor, dia dapatkan itu dari sekretarisnya. Atau teman kantornya. Wah bapak hebat loh tadi ambil keputusannya, wah keren banget. Padahal di rumah, di veto-veto sama istrinya. Nggak berguna begini, nggak bisa ngurus, ini cuma cari duit terus begini. Nggak ada lagi saling menghargai. Salah dalam mengekspresikan kasihnya. Padahal suami istri butuh kata-kata positif. Oh ya sayang istriku nggak apa-apa. Kamu udah seharian ngurus rumah, aku tahu kamu capek, ngurus anak-anak tuh capek loh. Ya tapi kita suami lebih banyak nuntut kan. Masakin dong gitu. Dia nggak tahu padahal capek udah seharian ngurus anak, ngurus rumah tangga. Belum, wah kalau kita lihat ya wanita itu bisa multitasking ya. Ada yang bisa ngangkat telepon, gendong anaknya, nutup kulkas pakai kaki, begini. Coba bayangkan itu kalau pria tahu tentang ini kita nggak akan banyak nuntut istri kita untuk begini terus. So tidur suruh pijitin gitu. Pengalaman, sayang pijit kok gitu. Padahal dia lagi capek seharian. Jadi kita mulai belajar, oke gak apa-apa, kamu lagi capek gak usah lah gitu. Lagi belajar sama-sama, amin. Yang kedua, bahasa kasih apa? Act of service. Tindakan lebih berarti daripada perkataan. Banyak yang dia sekarang nih ada yang salah, suami dari istri kita misalnya salah. Lebih banyak, ya sorry, I'm sorry. Tapi diulang lagi, minta maaf ya sayang, so lakukan begini. Tapi habis itu balik lagi lakukan terus berulang-ulang kali. Makanya muncul bahwa tindakan jauh lebih penting dari hanya sekedar perkataan. Ya kamu berubah sayang gitu. Jangan kamu minta maaf, oke saya sudah mengampuni. Tapi berubahlah. Receiving gift. Merasa lebih disayang, dihargai, dikasihi ketika mendapatkan gift atau hadiah. Kadang kita nggak tahu bahasa kasih ini. Suami-suami kebanyakan kan cari duit ya. Habis itu sayang kenapa kasih ATM belanja sendiri. Bahkan di hari-hari spesial dia nggak tahu bahwa istrinya lagi ulang tahun. Bahwa dia lagi anniversary. Padahal istrinya setunggu-tunggu. Atau di Valentine dia mau ngucapin sesuatu lah misalnya. Anniversary dia mau bawa kemana untuk dia bisa berduaan. Kasih waktu yang terbaik. Berikan sesuatu kayak apa kayak biar cuman bunga. Atau misalnya coklat gitu. Tapi itu lahir dari hati. Karena apa? Istrinya atau suaminya bahasa kasihnya adalah menerima gift, hadiah. Nggak dilihat dari nominalnya harus berjuta-juta. Tas Hermes atau misalnya tas apa yang merek-merek mahal, enggak. Mungkin dia butuh cuman coklat kecil atau bunga setangkai bunga atau bunga bank gitu ya. Enggak. Tapi artinya adalah istri pasangan kita, suami kita lebih suka yang seperti ini. Berarti kita harus tahu dong. Tanya,
Kita lihat, oh ukuran sepatunya apa, ukuran bajunya apa. Nanti ketika hari spesial, hafalin. Siapa yang suami-suami tahu ukuran sepatu istrinya? Wah, gak banyak ya. Istri yang tahu ukuran sepatu kaki sepatu suaminya? Ya. Istri-istri yang tahu ukuran kaki suaminya? Gak ada yang tahu? Atau malu-malu ya? Oke, gak apa-apa, dirahasiakan nanti pasti dia spesial, kasih ya ke pasangan kita. Gak dilihat dari harganya, tapi itu berasal dari hati. Istri saya salah satu bahasa kasihnya, dia pengen sesuatu dari saya yang lahir dari hati. Bukan karena nominal, bukan karena besarnya bentuk kadonya. Tapi dia mau di hari-hari spesial kasih sesuatu gitu. Kasih sesuatu. Nah satu kali saya pengen kasih sesuatu, tapi saya takut salah. Saya suruh cek-cek di Tokped ya, merek ya, di online gitu ya, di online terus cari-cari apa yang saya suka, no. Karena masih takut. Dia suka, tapi lebih suka kalau itu inisiatif. Apa yang selama ini 6 tahun, 5 tahun kamu belajar dari diriku, kamu harusnya tahu. Aku lagi suka apa, perlu apa, lagi pengen apa. Belajar. Kalau itu lahir dari hati, itu powerful. Yang keempat, bahasa kasih apa lagi? Quality time, berikan waktu yang berkualitas kepada pasangan kita, orang lain, orang yang kita kasih, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Kasih waktu yang terbaik. Mungkin saat itu anak lagi membutuhkan bapak ibunya. Lagi pengen cerita, daripada dia cerita sama temennya dan akhirnya jatuh dalam pergaulan yang salah. Dia mau datang sama orang tuanya, tapi orang tuanya udah sana sama mamamu misalnya, mama sama bapak. Atau sudah lagi sibuk. Padahal dia di saat itu dia lagi butuh cerita sama orang tuanya. Ada yang anak-anak kepahitan sama orang tuanya seperti ini. Istri sama suami sama istri ke suami juga sama. Yang harusnya dia bisa berikan waktu yang terbaik, keperhatiannya terbagi. Istri saya paling gak suka kalau saya ngasih waktu, quality time, tapi saya masih pegang HP. Berarti gak quality time. Berarti gak berkualitas, masih setengah-setengah. Satu kali pas kita lagi quality time, saya coba kasih waktu, libur hari Senin, kita jalan. Tapi saya masih ada pekerjaan yang harus follow up orang, harus melayani, harus banyak hal yang kita lakukan di hari HP. Istri marah. Katanya kasih quality time, kasih waktu spesial. Tapi kenapa masih ada HP? Kenapa masih lihat-lihat HP? Apa sih sebetulnya? Udah lihat, oh pelayanan gitu. Dia rasa sedih, dia rasa bahwa waktunya, quality time-nya udah terbagi. Nah saya belajar untuk kita berikan waktu spesial. Tadi malam banyak dia cerita yang saya belum pernah dengar sebelumnya. Dia cerita bagaimana dia bisa respect, bisa mengasihi orang yang selama ini dia belajar dan akhirnya dia nangis. Dia cerita simpel begini. Banyak hal yang dia lagi belajari untuk bisa respect ke pemimpin. Yang bahkan dia menilai mungkin pemimpin seperti ini. Dia mengasihi orang mungkin seperti ini. Yang gak seperti diharapkan. Dia cerita semuanya. Yang saya mau ceritakan apa? Saya berikan waktu spesial waktu itu tanpa memang HP dan bisa ngobrol face to face. Bisa lihat matanya, dengerin, dia nangis. Dan itu sebuah kebahagiaan seorang pria atau saya itu luar biasa. Wow, saya peluk. Gitu aja simple. Tapi itu karena menyentuh, karena itu kebutuhan love language-nya jadi powerful. Yang kelima, physical touch atau sentuhan. Sentuhan fisik dapat berbicara lebih dalam. Ya ini bagi suami istri biasanya lebih deep kalau kita bisa banyak sentuhan ya. Ya nggak perlu cerita, praktek lah. Ya kalau suami istri bisa ngobrol, dia lagi butuh dikuatin, biasanya kita sentuh. Berikan ciuman, pelukan, hal-hal yang sentuhan. Itu lebih powerful karena kebutuhannya dia di situ. Ada orang-orang suami istri yang so dikasih kado, so kasih apa? Nggak salah, tapi nggak tepat. Padahal dia cuma perlu dipeluk ketika dia lagi ada masalah. Kita lagi layani anak muda yang dia kayak tadi saya ceritakan bagaimana dia kepahitan sama orang tuanya yang datang dari berbagai banyak tempat dan dia cerita bahwa dia kepahitan sama orang tuanya dan akhirnya kita follow up untuk bisa new life. Waktu ngobrol kita cuma peluk. Dia nangis. Waktu didoain saya cuma peluk doang. Enggak doain apa-apa. Bahkan cuma doain ya udah
ngampuni, Tuhan udah ampuni, apa yang kamu udah lakukan ini semuanya Tuhan udah nggak inget-inget lagi. Saya cuma peluk, nangis, meler di sini. Hanya karena itu bahasa kasihnya dia, butuh sentuhan. Amin. Kita belajar sesuatu Bapak Ibu. Bagaimana kuncinya untuk kita bisa merasakan sebuah dikasih, dicintai, dan dihormati oleh pasangan kita, oleh anak-anak kita. Orang tua udah hormat sama orang tua. Yang pertama kuncinya adalah mulailah untuk saling percaya. Katakan sama-sama saling percaya. Banyak pasangan yang udah gak lagi percaya sama suami istrinya, udah gak percaya lagi. Karena udah banyak hal yang dia udah lakukan berdusta semua. Dia udah merasa dibohongin. Tapi di satu titik suaminya saya ceritakan ngaku kesalahannya. Bahwa saya sudah salah, pernikahan saya udah nodai, saya lakukan kesalahan, selama ini saya berbohong dalam keuangan. Gaji saya harusnya 2 juta, saya cerita cuma 1 juta. Wah, marah banget. Bahkan bukan soal keuangan. Ada orang lain dalam kehidupannya yang dia merasa dicurangin. Tapi kalau kita mau tetap rasakan kasih dan respect terhadap pasangan, hal yang pertama yang kita perlu lakukan adalah coba percaya sama dia. Saling percaya, kalau saling percaya tidak ada lagi penghakiman. Saya percaya ketika kita percaya sama pasangan kita udah mengaku, gak perlu lagi kita hakimi. Emang kita hakim yang berhak menghakimi pasangan kita. Gak ada lagi intimidasi, yang ada penerimaan. Gak ada penghakiman, tapi penerimaan. Gak ada lagi intimidasi, tapi saling percaya. Amin. Hal yang kedua, mulailah untuk bisa saling terbuka satu dengan yang lain. Bukan hanya sama pasangan kita, sama orang tua, sama orang yang kita kasihi. Kalau kita lakukan sesuatu yang tidak baik, mulailah ngomong terbuka, cerita apa adanya. Bukankah firman Tuhan katakan, setiap pelanggaranmu tidak aku ingat lagi. Ya, karena apa? Kita mau terbuka. Kenapa kita harus terbuka? Berarti kita mau sembuh. Orang-orang yang mau terbuka, mau cerita masalahnya, konseling begitu ya. Kalau kita mau konseling, pas kita konseling dan orang itu mau cerita, itu artinya dia mau sembuh. Tapi kalau ada hal yang mau ditutup-tutupin, berarti dia gak mau sembuh. Dan dia mau simpan bahwa ini masih enak ini, dosa ini. Ada yang seperti itu. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Setelah kita terbuka, kita saling doakan, maka ada kuasa Tuhan menjamah dan merubah kehidupan kita dan kita jadi sembuh. Amin. Yang berikutnya, kalau kita mau terbuka artinya apa? Kita mau dipulihkan. Keterbukaan adalah awal pemulihan, kita sering dengar ya. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Kalau kita mau ngaku sama Tuhan, Tuhan aku udah mendustai istriku, mendustai suamiku. Aku udah gak hormat sama orang tua, ampuni aku Tuhan. Ngaku, itu artinya ngaku sama Tuhan. Dialah Allah yang setia dan adil sehingga ia telah mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita akan dipulihkan kalau kita ngaku terbuka sama Tuhan. Bahkan sama orang lain, sama pasangan kita. Yang ketiga, mulailah belajar untuk saling mengampuni. Belajar untuk saling mengampuni pasangan kita. Suami terhadap istri, istri terhadap suami. Orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Kita masih manusia, masih bisa lakukan kesalahan. Tapi dalam Efesus 4 ayat 1-32 katakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Katakan sama-sama, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Siapa kita yang kita gak bisa ngampuni orang lain? Apakah kita merasa kita lebih dari Tuhan? Tuhan aja melihat begitu banyak dosa kita, pelanggaran kita diampuni. Ketika kita melakukan dosa dan kita minta ampun, Tuhan ampuni. Tapi kenapa kalau pasangan kita minta ampun, kita gak ampuni? So cukup kasih karuniaku bagimu. Aku selama ini udah bertahan. Misalnya, gak mendramatisir sedikit. Supaya lebih dalam. Gak bisa aku lakukan seperti ini terus, kamu udah bohongin aku.
ternyata kamu ada wanita lain misalnya. Ada pria lain dalam kehidupan kamu misalnya. Aku gak akan ngampuni. Sampai 7 turunan pun aku gak akan ngampuni. Wow, berarti dia jauh lebih hebat dari Tuhan. Lepaskanlah pengampunan kepada orang lain, pasangan kita yang bersalah kepada kita ya. Sebab apa? Yang kita ingat kasih Tuhan. Tuhan tuh begitu besar kasihnya buat kita. Dia rela mati di kayu salib untuk kita semua yang berdosa. Masa kita gak mau mengasihi, mengampuni orang lain, termasuk pasangan kita. Lepaskan pengampunan dan rasa bersalah atas diri kita. Terkadang kita udah minta ampun sama Tuhan ya. Dan kita udah mengaku sama pasangan, sama orang lain yang kita udah lukai. Tapi kebanyakan kita gak bisa ngampunin diri kita sendiri. Kita masih hidup merasa gak layak. Aduh kita so berdosa. Saya ingat cerita bagaimana Yudas Iskariot ya yang mengkhianati Tuhan, menjual Yesus. Akhir hidupnya dia harus gantung diri karena apa? Tuhan udah ampuni, kalau dia udah ngaku Tuhan udah ampuni. Tapi karena dia rasa bersalah, dia gak beres sama dirinya, dia gak bisa ngampunin dirinya sendiri, akhirnya dia bergantung diri. Seberapa banyak orang-orang seperti ini, merasa hidupnya udah gak layak lagi, kayaknya udah gak bisa dipulihkan kehidupan ini. Justru dia makin jatuh, karena apa? Dia gak bisa ngampunin dirinya sendiri. Mazmur 103 ayat 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan pelanggar daripada kita pelanggaran kita. Tuhan udah gak ingat-ingat lagi. Dosa kita yang merah seperti kirmisi dibuat putih seperti bulu domba. Putih seperti salju. Kita gak usah ingat-ingat lagi. Dosa kita yang lama sudah berlalu. Danang yang dulu sudah lewat. Sekarang danang yang baru. Yang mau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sisanya itu intimidasi dari iblis. Ya, yang berikutnya apa? Kalau kita mau saling mengampuni, lepaskan hak. Kan kita masih manusia ya, kadang masih suka pengen haknya itu dihargai. Pengen dia itu harusnya dicintai, dihargai. Kenapa dia gak lakukan sebagai pasangan? Berarti kita masih ada ego. Masih merasa kita menuntut pasangan kita. Menuntut orang lain lakukan terhadap kita. Berarti kita masih ada hak. Nah Tuhan mau kita lepaskan hak untuk itu. Kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Siapa yang merasa harga dirinya hancur, gak dihargai lagi sama pasangan, Tuhan yang hargai. Tuhan sudah membayar lunas dosa kita. Tapi kenapa kita masih pegang hak kita? Bahwa saya suami harusnya dihormatin dong. Gitu. Saya istri harusnya dicintai, dikasihi. Berarti kita masih ada ego. Saya ajak Bapak Ibu semua bangkit berdiri.